Sebagai bentuk atau simbol perlawanan dari absennya Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2024 ini, pendukung Anies Baswedan bersiap untuk melakukan gerakan coblos semua di TPS mendatang. Hal ini nampak terpantau dalam laman komen maupun polling sosial media, di mana perlu diketahui jika masih banyak sekali warga Jakarta yang ingin kembali dipimpin oleh Anies Baswedan. Keinginan tersebut murni dari bawah akar rumput masyarakat Jakarta. Tentu ini berbeda dengan calon yang ditawarkan oleh Kim Plus, yaitu Ridwan Kamil Suswono yang merupakan kandidat hasil lobi-lobi partai-partai yang berada dalam lingkaran Kim Plus, di mana Ridwan Kamil bukan hasil dari aspirasi rakyat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, dinamika politik Pilkada Jakarta kelihatannya memang berjalan lambat dan kurang gairah. Semenjak telah dapat dipastikan Anies Baswedan tidak maju dalam Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Namun tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun Jakarta harus punya pemimpin 5 tahun ke depan. Rasa sakit hati, rasa sedih, rasa gelap yang ada pada rakyat pendukung Anies Baswedan di Jakarta tentu tidak bisa dibiarkan dalam kondisi itu. Seperti dikatakan tadi, bagaimanapun Jakarta harus punya pemimpin, harus punya gubernur dan wakil gubernur 5 tahun ke depan. Bertolak dari sini sekarang jadi pembicaraan di Jakarta, terutama di kalangan masyarakat, di tataran bawah, rakyat biasa, untuk pencoblosan tanggal 27 November nanti di Jakarta. Haruskah Anies Baswedan menentukan sikap kepada pendukungnya tentang siapa pasangan calon tempat pendukungnya berlabuh untuk menjatuhkan pilihan? Ataukah memang rakyat Jakarta, khususnya para pendukung Anies, akan menjadikan Pilkada Jakarta ini pilkada coblos semua? Ataukah Anies perlu menyampaikan kepada pendukungnya untuk memenangkan satu di antara 3 pasangan calon sekarang ini? Kalau Anies memang akan mengarahkan pengikutnya, pendukungnya untuk memilih salah satu pasangan calon, tentu Anies perlu hendaknya terlebih dahulu wanti-wanti dengan pasangan calon tersebut. Yang perlu ditekankan oleh Anies tampaknya kepada pasangan calon tersebut, kalau dia nanti memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, dia harus memperjuangkan program-program kerja Anies Baswedan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat jelata, kepentingan rakyat biasa yang selama ini telah berharap banyak kepada Anies kalau Anies memimpin Jakarta. Contoh, rakyat Kampung Bayam. Anies tentu harus menyampaikan, menegaskan kepada pasangan calon yang akan
diberikannya suara pengikutnya kepada pasangan calon tersebut, agar dia nanti melakukan apa-apa yang diinginkan oleh rakyat tersebut, dan apa-apa yang telah menjadi program Anies Baswedan terhadap rakyat tersebut kemarin ini untuk kepentingan rakyat tersebut. Contoh, rakyat Kampung Bayam itu butuh rumah untuk ditempatinya. Yang tinggal sekarang hanya pemberian kunci rumah itu kepada mereka. Ini tentu perlu Anies membuat perjanjian dengan pasangan calon tersebut, agar nanti kalau dia menjadi gubernur, rumah untuk warga masyarakat Kampung Bayam ini diberikannya. Dan apa-apa fasilitas yang selama kepemimpinan Anies dulu telah disosialisasikan kepada warga masyarakat Kampung Bayam, diberikan oleh pasangan calon ini nanti kalau dia terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Begitu juga mungkin untuk warga masyarakat Kampung Akuarium, untuk warga masyarakat yang lain-lainnya. Itu tampaknya yang sangat penting Anies tekankan kepada pasangan calon kalau nanti dia menentukan arah kepada pengikutnya untuk memilih pasangan calon tersebut. Sebab yang paling terkena imbas dari kegagalan Anies maju di Pilkada Jakarta ini adalah masyarakat kecil tersebut. Kalau warga masyarakat kelas menengah ke atas, dia tidak ada persoalan lagi dengan dirinya. Dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Bahkan kalau ada nanti permainan-permainan, kebijakan-kebijakan yang mengganggu mereka, mereka akan bisa bertindak. Tetapi rakyat kecil yang tidak punya daya ini nanti tentu akan menanggungkan penderitaan kalau pemimpinnya tidak pro kepadanya. Karena itu Anies perlu menekankan kepada pasangan calon tersebut. Dan dari informasi-informasi yang coba kita korek di Jakarta, rakyat Jakarta terutama tentu pendukung Anies tampaknya lebih cenderung Anies mencoba bernegosiasi dengan pasangan calon gubernur wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno dibandingkan dengan dua pasangan lainnya. Kenapa demikian? Pasangan Pramono Anung Rano Karno ini diusung oleh partai PDIP. Partai PDIP ini dari awal berdirinya dulu sudah dikenal dia partai wong cilik, partai rakyat kecil. Kendati pun beberapa waktu terakhir ini PDIP agak bergeser sedikit dari misi pertamanya sebagai partai wong cilik, tetapi pada hakikatnya pergeseran itu hanya karena kondisi, karena situasi politik. Dan kita yakin kalau nanti Pramono Anung dan Rano Karno memimpin Jakarta, jika ada negosiasi yang intens, jika ada perjanjian dari Anies Baswedan pada mereka, mudah-mudahan mereka terketuk hatinya untuk mengabulkan keinginan-keinginan atau cita-cita atau harapan dari rakyat-rakyat kecil yang tidak berdaya ini.
Dan kita pun yakin PDIP nanti tidak akan tinggal diam kepada gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini kalau mereka memimpin Jakarta. Apalagi sekarang satu-satunya partai parlemen yang mendukung Pramono Anung dan Rano Karno ini hanya PDIP. Dan kedua-duanya dari PDIP. Jadi akan sangat mudah PDIP mengendalikan pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno ini untuk kepentingan warga masyarakat Jakarta yang tidak berdaya atau masyarakat kecil. Kalau misalnya Ridwan Kamil Suswono, Ridwan Kamil dari Partai Golkar, Suswono dari Partai PKS, sudah dua partainya itu. Pendukungnya semuanya 12 partai. Bayangkan nanti kepentingannya banyaknya yang akan tarik menarik kepada Ridwan Kamil Suswono ini jika dia memimpin Jakarta. Dengan demikian, rakyat Jakarta secara bisik-bisik sekarang ini tampaknya ingin menyampaikan kepada Anies Baswedan jika dia akan menjatuhkan pilihannya, akan mengarahkan pengikutnya kepada salah satu pasangan calon dari 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta ini, tampaknya rakyat Jakarta lebih cenderung Anies mengarahkannya kepada pasangan calon Pramono Anung Rano Karno. Dan kalau nanti di dalam kepemimpinan Pramono Anung Rano Karno, Presiden Joko Widodo yang besok mungkin di saat mereka memimpin ini tidak presiden lagi, tetapi kalau dia cawe-cawe juga, baik cawe-cawe secara pribadi langsung atau cawe-cawe melalui tangan-tangannya yang ada di kekuasaan, rakyat mungkin akan bisa melakukan tekanan kepada mereka. Karena mereka hanya satu partai. Dan itu pun perlu dinegosiasikan oleh Anies dengan Pramono Anung dan Rano Karno. Dan tambah lagi, Rano Karno ini agak lebih lengket dengan kebetawiannya. Rano Karno ini orang seni yang punya perasaan dalam, terutama terhadap orang-orang yang lemah, kepada masyarakat yang tak berdaya. Mudah-mudahan hati Rano Karno ini nanti tetap simpati kepada yang lemah. Tidak lupa pula dia nanti kacang dengan kulitnya kalau sudah menjadi wakil gubernur. Dan mudah-mudahan Pramono Anung ini tidak hanya berkiblat dan nanti ke Jokowi saja, tapi dia sadari bahwa dia itu jadi gubernur karena rakyat. Dan kalau nanti Anies mendukungnya, sadar pula dia anaknya bahwa dia berhasil memenangkan Pilkada Jakarta ini melawan 12 partai karena ada andil Anies di sana. Dan Anies tentu tidak minta fasilitas, tidak minta uang kepada pasangan calon Pramono Rano ini. Tetapi dia tentu hanya minta agar rakyat yang dulu berharap kepadanya diperhatikan oleh Pramono dan Rano. Karena nanti sudah menjadi rakyat dia. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa